Kopimos FC asal Kabupaten Agam berhasil menjadi jawara perdana dan Yonif 133 Yuda Sakti Cup 2022 usai tundukan Janse FC Kamis 28 Juli 2022. Bermain di lapangan sepak bola Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Kota Padang, Laskar Barapi Tawri menang dengan skor 3-1. Gol Kopimos dicetak melalui brace Hardinal dan 1 gol Rajas Mulia Akbar. Sedangkan 1 gol balasan Janse FC dihasilkan lewat eksekusi penalti Raihan Firdaus. Atas capaian ini, Kopimos berhak membawa Tabanas 1 trofi tetap dan 1 trofi bergilir. Sementara Janse FC harus puas dengan Tabanas, trofi runner-up dan trofi top skor yang diraih Raihan Firdaus dengan 4 gol. Laga partai final Yuda Sakti Cup 2022 dipimpin oleh wasit Chandra dibantu AW1 Mulyadi F. Radius, AW2 Ervagian Julibrio Herman. Sedangkan untuk wasit cadangan dipegang oleh Eko Saputra. Menurunkan materi mayoritas pemain PPLP Sumbar, Janse FC terlebih dahulu memberikan tekanan ke pertahanan Kopimos FC. Raihan Firdaus yang lepas dari kawalan bek Kopimos berhasil melepaskan shoot, namun masih belum mengarah ke gawang Kopimos yang dijaga Yogi Andriko. Menurunkan skuad terbaiknya, Kopimos balik menekan pertahanan Janse FC. Pemain depan Kopimos yang juga eks Persikasi Bekasi, Hardinal, nyaris saja menciptakan gol memanfaatkan blunder pemain bertahan Janse FC. Sayang, percobaannya masih belum mampu menembus jala gawang Syamsul Arifin. Menit ke-13 melalui skema serangan cantik, Hardinal akhirnya berhasil tuntaskan bola assist dari M. Yasser. Skor berubah 1-0 untuk keunggulan Kopimos. Usai gol tersebut, anak asuh Rivalwan semakin meningkatkan intensitas serangan. Sajid Mubarak, Adam Adnan, dan Hardinal berulang kali merepotkan lini pertahanan Janse yang dikawal Taufik Alif. Hasilnya, pada menit ke-25 kembali memanfaatkan free kick M. Yasser, sundulan keras Rajas Mulia Akbar mampu menggandakan skor kemenangan Kopimos FC. Tertinggal 2 gol membuat Janse FC tersentak lewat kombinasi M. Fadil, Iqbal Maulana, dan Raihan Firdaus. Anak asuhan Dodi Leo tersebut menekan habis-habisan pertahanan Kopimos. Rapatnya lini pertahanan Kopimos yang dijaga oleh Rajas Mulia Akbar, Faris Aulia Zikri membuat Fadil CS sangat kesulitan menciptakan peluang. Jelang akhir babak pertama, Kopimos harus bermain dengan 10 pemain usai Rajas Mulia Akbar harus diganjar kartu merah oleh wasit Chandra setelah secara sengaja menangkap bola menggunakan tangan demi mengamankan gawang timnya dari kebobolan. Raihan Firdaus yang menjadi eksekutor penalti melaksanakan tugasnya dengan baik. Skor 2-1 untuk keunggulan Kopimos bertahan hingga istirahat babak. Kopimos, lawan sembilan di sana, sendirian di depan, tidak offset, lagi. Siapa yang di sana? Sendirian, nomor 12, sendirian. Ya! Pada babak kedua, tempo permainan semakin tinggi. Meskipun bermain dengan 10 pemain, Kopimos terus meningkatkan kualitas serangan. Sementara itu, Janse FC yang ingin mengejar ketertinggalan berhasil mengepung lini pertahanan Kopimos. Sayangnya beberapa peluang yang dihasilkan Raihan Firdaus CS mampu diantisipasi dengan baik oleh lini belakang Kopimos. Keasikan menyerang, Janse FC kembali kecolongan. Melalui skema serangan balik, sepakan Sajid Mubarak gagal diantisipasi dengan baik oleh Syamsul Arifin. Bola rebound hasil sepakan Sajid langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Hardinal. Kopimos semakin menjauh dengan skor 3-1. Hingga peluit akhir dibunyikan, tidak ada lagi gol yang tercipta. Kopimos berhasil mengunci kemenangan dan keluar sebagai kampiun dan Yonif 133 Yuda Sakti Cup 2022. Turnamen prestisius di lingkungan TNI AD Korem 032 Wirabraja tersebut ditutup secara resmi yang diikuti oleh penyerahan hadiah pemenang oleh Kasrem 032 Wirabraja, Kolonel Infanteri Tanada Sidabutar, didampingi Komandan Yonif 133 Yuda Sakti, Kolonel Infanteri Suwirwan. Tampak hadir beberapa tamu undangan, diantaranya Wakil Bupati Agam Haji Irwan Fikri yang hadir khusus memberi dukungan kepada Kopimos FC, Instruktur PSSI Pusat Dr. Emral Abus,
Kanit Binmas Polsek Padang Utara Ibtu Nawir dan Lurah Air Tawar Barat Beni Armen. Terima kasih. Jadi memang setelah selesainya pandemi COVID ini, kita coba menggairahkan persepak bolaan lagi, khususnya di wilayah Sumatera Barat. Harapan kita ke depan tentunya kita akan mencari bibit-bibit muda untuk persepak bolaan Sumatera Barat ini. Harapannya ke depan, masing-masing sekolah-sekolah bola juga supaya menggiatkan lagi, membuat lagi turnamen-turnamen lagi, membuat lagi, nggak apa-apa, nggak harus turnamen yang besar, trofeo, forfeo, silakan saja. Sehingga nanti masyarakat juga yang memang gemar bola akan melakukan itu. Itu harapan kita ke depan. Dan kita juga TNI, siapapun yang melakukan pertandingan-pertandingan pasti akan kita dukung. Ke depan juga batalion ini akan menyelenggarakan untuk kelompok umur U15. Baik kita undang juga baik dari luar Sumatera Barat. Tujuannya juga seperti itu, untuk mencari bibit dan menggairahkan lagi persepak bolaan khususnya di wilayah Sumatera Barat. Sumatera Barat terkenal pemain ininya. Mudah-mudahan ke depan juga ini semakin bagus lagi persepak bolaan di Sumatera Barat ini. Saya Kasrem, kalau nanti Dandunnya nggak boleh main bola, nanti saya yang mimpin bolanya. Saya nanti yang mimpin bolanya, saya yang bikin pertandingannya. Tapi saya yakin kalau kita serah terima di Angkatan Darat itu akan dilanjutkan. Pasti itu. Mudah-mudahan persepak bolaan itu bukan hanya kita yang menggairahkan, tapi semua masyarakat. Kalau perlu piala camat, kalau perlu piala lurah, dilaksanakan saja. Jadi semua bola itu hidup. Jangan lihat besarnya turnamennya, tapi kita tujuannya untuk membina bola. Demikian. Kami dari pihak kepolisian khususnya Polresta Padang mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI AD khususnya Batalion 133, dan ucapan terima kasih dari pimpinan kami. Cuma itu. Oh gitu. Timnya kalau diundang nanti mereka udah disiapkan kan gitu. Ya, udah timnya udah ada. Diundang, ya? Siap. Oke, jadi TNI Polri main di sini. Siap, gitu. asik. Siap. Makasih Bapak. Oke, siap.